Berikut materinya. Perhatikan baik-baik. Metode belajar dalam jaringan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, kenapa kita harus belajar online atau belajar daring? Berikut pemaparannya. Selama masa pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk menjauhi kerumunan, termasuk di sekolah. Jadi, kita harus tetap belajar dari rumah dengan cara online pastinya. Selanjutnya, apa yang membedakan antara belajar online dengan belajar tradisional? Yang pertama, belajar tradisional itu ada jarak. Jadi kalau mau ke sekolah harus menempuh jarak tertentu dari rumah ke sekolah. Kemudian waktunya fleksibel. Jadi belajar online itu kita bisa mengatur waktu dengan guru kapan kita akan mengumpulkan tugas. Kemudian keterampilan TIK bertambah dan siswa akan belajar lebih mandiri, serta belajar yang lebih praktis karena ada jaringan internet yang memadai. Namun, standarisasi materinya itu tidak tercapai, berbeda dengan kelas tradisional. Kemudian, kekurangannya yang berikutnya adalah mudah curang dan siswa kurang fokus belajar. Serta tidak ada keterampilan tulis tangan, berbeda dengan kelas tradisional. Nah, untuk itu, kira-kira mana yang paling baik antara belajar online dan tradisional? Itu tergantung dari siswa. Selanjutnya, apa sih yang kita butuhkan untuk belajar online? Perhatikan gambar berikut. Di gambar ada handphone, laptop, dan sticky note, serta alat tulis ya, pensil atau pulpen. Jadi sebenarnya laptop ini tidak diharuskan, yang penting handphonenya ada. Jadi kalian boleh menghubungi guru melalui handphone. Selain itu ada akses internet yang memadai, jadi harus ada internet ya. Poin berikutnya buku paket. Jadi semua siswa sudah diberikan buku paket, itu untuk dipelajari dan selalu disiapkan ketika belajar online. Kemudian yang keenam yaitu seragam sekolah. Jadi siswa harus menggunakan seragam sekolah selama jam pelajaran. Semoga diingat. Kemudian poin yang pertama, apa yang harus dilakukan? Pertama, download aplikasi. Pertama WA, kemudian Zoom, IG, YouTube Go untuk menghemat paket internet, TikTok untuk pelajaran olahraga, dan video editor. Terserah video editornya yang mana yang memudahkan untuk siswa. Kemudian yang kedua, buat time schedule atau jadwal harian yang teratur dan realistis. Oke, ini perlu ditandai ya. Jadi ibu akan memberikan tugas kepada kalian hari ini untuk membuat time schedule atau daily schedule. Jadi kalian akan membuat schedule-nya itu belajar mulai dari pukul 8 pagi. Jadi di sekolah kita nanti selama online kita belajar dari jam 8 pagi. Nah, selama di rumah kita akan memiliki waktu belajar yaitu 35 menit per jam pelajaran. Contohnya hari Kamis kelas 10 MIPA 1 akan dilihat di jadwal belajar ekonomi lintas minat oleh guru dengan kode 32L selama 2 jam, yaitu Ibu Agnesia. Jadi selama daring kalian akan belajar 2 kali 35 menit bersama Ibu Agnesia. Tapi kalau sudah normal kembali, nanti siswa akan belajar 45 menit per jam pelajaran. Poin ketiga, buat jadwal belajar dan pertemuan online dengan guru. Jadi waktunya di sini perlu dikoreksi ya. Jadi sebenarnya waktu selama belajar daring yaitu mulai di pukul 8 pagi sampai dengan
8 jam ke depan. Jadi ada waktu istirahat juga nantinya. Jadi mulai pukul 8 sampai dengan 8.35 itu jam pertama. Kemudian 35 berikutnya adalah jam kedua. Kalian boleh membuat seperti ini. Misalnya belajar prakarya menggunakan aplikasi Zoom di hari Senin. Nah, apa yang harus dilakukan untuk poin keempat? Buat catatan kecil jika ada tugas dari guru dan cek tugas yang telah tuntas. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kalian boleh menggunakan catatan-catatan kecil dan tempel di meja belajar atau mungkin di depan meja belajar kalian agar mudah kalian lihat. Jangan sampai menumpuk ya tugasnya, jadi itu sebagai pengingat. Nah, jangan lupa untuk mengecek kalau juga sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai dicek dan boleh dihilangkan catatannya. Kemudian, ingat kalau kalian misalnya susah untuk belajar, boleh bertanya kepada guru. Tapi sebaik dan sehebat apapun gurunya, tanpa dibarengi sambutan positif siswa, tidak akan memberikan dampak sama sekali pada keberhasilan belajar mengajar. Selamat belajar dan ingat, ini untuk masa depan kalian. Terima kasih.